Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahra ramadhana syahran mubarakan wa faddalahu ala sairi syuhur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa azimina wa syafi'ina wa maulana Muhammad al-mab'uthi liyukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur wa liyusallimahum minal kufri wad dhalali wal ghurur wa ala alihi wa ashabihi madal ayyami wad duhur, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, para jamaah taklim subuh Masjid Al-Ittihad, para shaimin dan shaimat yang dimuliakan Allah. Mengawali taklim kita, mari bersama-sama kita membaca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah selalu membukakan fikiran dan hati kita, sehingga kita dapat menerima dan meresapi petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk kita dapat meningkatkan keimanan, ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan keluarga, jamaah, kawan-kawan kita yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah angkat penyakit mereka, Allah pulihkan dan kembalikan kesehatan mereka, dan Allah panjangkan umur mereka dalam taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk kita dan keluarga kita, masyarakat, bangsa dan negara kita, mudah-mudahan Allah jaga dan Allah pelihara dari fitnah dunia dan fitnah akhirat. Ala hadhihi niyyat wa kulli niyyatin salihah ma'al khitam bil husna fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ila hadratin nabiyyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah. Astaghfirullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Waftah lana bihi abwaaba ilmika kama fatahtaha ala anbiyaika wa ulamaika al-mutaqaddimina wal mutaakhirin.
wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Amin. Para jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita sudah berada di hari ke-15 ya Pak, hari ke-15 bulan Ramadan. Meskipun ada yang menghitungnya sudah hari ke-16 dan hari ke-15 adalah menjelang kita bersama-sama memperingati dan kembali mengingat-ingat serta menghayati turunnya Al-Quran yang sering kita sebut dengan nuzulul Quran. Menyambut itu saya cuma ingin menambahkan dan mengungkap sebuah hadis. Ya, hadis ini ya diriwayatkan oleh Ad-Dailami. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Addibu auladakum ala thalathi khisal. Ala hubbi nabiyyikum wa hubbi ahli baitihi wa qiraatil Qur'an. Fa inna hamalatal Qur'an fi dhillillah yawma la dhilla illa dhilluh ma'a anbiya'ihi wa asfiyaihi." Ay kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah hadis Pak, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Addibu auladakum ala thalathi khisal." Didiklah, bangunlah, binalah anak-anak kalian, baik laki-laki maupun perempuan, atas 3 hal, 3 prinsip, 3 yang sangat penting. Yang pertama, ala hubbi nabiyyikum. Didiklah anak kalian, bangunlah anak kalian, binalah anak kalian. Yang pertama atas cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala hubbi nabiyyikum, mencintai nabi kalian. Jadi ini seakan-akan perintah sebagaimana kalian mencintai Rasulullah, sebagaimana kalian mengenal Rasulullah, sebagaimana kalian mentaati Rasulullah, maka ajarkan anak-anak kalian juga untuk cinta dan mentaati Rasulullah. Ini yang pertama Pak, ala hubbi nabiyyikum. Ada yang menarik di sini, kata-kata Rasulullah ala hubbi nabiyyikum, ya, untuk mencintai nabi kalian. Jadi tugas kita mengenalkan Rasulullah, mengenalkan nabi kita Muhammad kepada anak-anak dan generasi-generasi sesudah kita. Karena Nabi Muhammad bisa jadi menjadi nabi kita, bisa jadi menjadi kecintaan kita, habibuna, ya, kecintaan kita. Namun kalau kita kurang memberikan dan mengenalkan Nabi Muhammad kepada putra putri kita, bisa jadi mereka enggak mengenal Rasulullah. Kalau tidak mengenal Rasulullah, bisa jadi mereka tidak cinta kepada Rasulullah. Kalau mereka tidak cinta kepada Rasulullah, bisa jadi mereka tidak mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi satu,
satu ajakan yang sangat simpatik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mencintai, mengenal dan mencintai Rasulullah adalah kekuatan kita. Kekuatan kita. Ya. Kenapa demikian? Karena Rasulullah adalah contoh dalam setiap hal. Rasulullah adalah contoh dalam segala hal. Rasulullah adalah uswah, ya, dalam beragama, uswah dalam taat, uswah dalam berkeluarga, uswah dalam membina hubungan antar anggota masyarakat. Jadi ini yang pertama, ya, atas landasan cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada Rasulullah. Yang kedua, kata Rasulullah, wa hubbi ahli baitihi, dan cinta kepada ahlul bait, keluarga Rasulullah. Ya, min azwajihi wa dzurriyyatihi, ya, baik dari putra putri beliau, kemudian yang kedua istri-istri beliau, dan keturunan-keturunan beliau. Putra putri Rasulullah ada berapa, Pak? Putra putri Rasulullah ada berapa, Pak? Ada berapa? 7 atau 6? 6 dari Siti Khadijah. Ya, dari Siti Khadijah. Ya. 1 lagi dari Maria Al-Qibtiyah. Ya, Maria Al-Qibtiyah. Yang kalau makamnya Siti Khadijah di Ma'lah, ya Pak ya, di Ma'lah, Mekah. Kalau yang lain makamnya di mana? Di Madinah. Ada satu, ya, di luar kota Mekah, ya, namanya Maimunah, ya, Maimunah. Jadi itu istri-istri Rasulullah. Kenapa demikian? Karena istri Rasulullah adalah manusia yang luar biasa. Manusia, wanita luar biasa yang pernah ditawarkan oleh Allah. Mau pilih kemewahan dan kekayaan dunia atau mau pilih, ya, bersama dengan Rasulullah. Maka mereka dengan serempak memilih, ya, bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian salah satunya, Pak, keistimewaan istri-istri dan keluarga Rasulullah, mereka memiliki ciri khas tersendiri. Ya, ada yang dianggap sawamah. Istri Rasulullah ada yang dianggap sebagai orang yang rajin puasa sunnah. Ada lagi istri Rasulullah yang qawwamah. Qawwamah artinya qawwamah, ya, rajin bangun untuk ibadah di tengah malam. Ada lagi istri Rasulullah yang rajin bersedekah. Ya, semuanya itu adalah merupakan cerminan daripada istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, putra-putri beliau pun demikian. Ada yang sungguh berani berkorban, seperti Zainab. Zainab putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru-baru ini, Pak, ada sebuah artikel, ada sebuah tulisan yang nadanya provokatif. Ya, Pak, apa tulisannya? Judulnya Zainab, putri Rasulullah yang menjalani pernikahan beda agama. Mungkin ada yang pernah baca. Zainab, putri Rasulullah
yang menjalani pernikahan beda agama. Saya ingin luruskan, Pak. Dalam sejarah, sebelum Rasulullah menerima wahyu dan berdakwah, Zainab, salah satu putri Rasulullah, memang menikah dengan salah satu putra Abu Lahab. Ya, Pak, putra Abu Lahab. Ya, yang namanya adalah Abdul Uzza. Jadi Abu Lahab itu namanya Abdul Uzza bin Abdul Muttalib. Namun sesudah ya Rasulullah menerima wahyu, maka Zainab ikut Islam. Tetapi suami Zainab tidak mau beriman dan menyatakan tidak beriman kepada Rasulullah. Maka diceraikan, Pak. Diceraikan. Ya, diceraikan. Jadi bukan berarti menjalani kehidupan rumah tangga beda agama, tidak. Langsung menceraikan. Zainab menceraikan suaminya, atau diminta untuk suaminya menceraikan dirinya, maka diceraikan. Jadi nggak ada kisah Zainab ini ya menjalani rumah tangga beda agama, tidak. Itu provokatif ini judulnya, Pak. Tidak. Ya, tidak. Tetapi cinta bisa saja, tetapi tidak menjalani kehidupan rumah tangga. Sesudah ketahuan suaminya yang merupakan putra Abu Jahal tidak mau beriman dan menyatakan syahadatain. Tetapi, Pak, ini bentuk pengorbanan. Ketika suami Zainab ikut menyerang dan memerangi Rasulullah, mantan suami Zainab putri Rasulullah ikut memerangi dan memusuhi Rasulullah dalam perang Badar, dan akhirnya tertawan, menjadi tawanan orang Islam dalam perang Badar. Ya, Pak, mohon diketahui dalam tawanan ini banyak keluarga Rasulullah. Zainab tetap mengorbankan kalung dan cincinnya untuk menebus daripada suaminya, ditebus oleh Zainab, tapi tetap tidak menikah, tidak kembali menikah, tetap pada kedudukan masing-masing. Jadi ini ada satu tulisan yang sangat provokatif, Pak. Ya, tulisannya kita paham untuk mendukung pernikahan dan perkawinan beda agama. Sampai-sampai kisah tentang Zainab putri Rasulullah dikisahkan secara salah. Di dalam sejarah, Zainab tidak pernah bersuamikan seorang yang beda agama, tidak. Karena ketika suaminya tidak mau bersyahadat, tidak mau masuk Islam, maka langsung bercerai Zainab dan suaminya. Itu, Pak. Zainab, semua putri-putri Rasulullah memiliki kehidupan yang sangat luar biasa. Termasuk yang paling utama adalah Fatimah Az-Zahra. Nah, ini perintah Rasulullah yang kedua. Didiklah putra-putrimu, didiklah generasi sesudahmu untuk cinta kepada Ahlul Bait, cinta kepada keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan, Pak, sebagaimana yang kita tahu, keluarga Rasulullah dari jalur ayah, disebut dengan Banu Hashim, Bani Hashim. Salah satu bentuk kecintaan Rasulullah dan kecintaan Allah kepada Bani Hashim, Allah larang mereka menerima harta zakat. Allah larang Bani Hashim untuk menerima zakat. Kata Rasulullah, innaha min awsakhin nas
min ausakhin nas, bukan ausakh, ausakh. Ya, fala yahillu li Muhammadin wa ali. Kata Rasulullah bahwasanya zakat itu adalah kotoran harta manusia. Jadi kotoran harta kita itulah zakat, Pak. Jadi kalau zakat kita nggak keluarkan berarti harta kita campur dengan yang kotor. Yang kita ambil, yang kita usahakan, yang kita peroleh dengan cara yang bersih, dengan mencari cara yang halal, menjadi kotor dengan adanya zakat yang tidak ditunaikan, zakat yang tidak dikeluarkan. Maka kata Rasulullah, innaha min ausakhin nas, bahwasanya zakat itu adalah kotoran harta manusia. Maka kata Rasulullah, fala tahillu li Muhammadin wa alihi, maka zakat itu tidak halal untuk Nabi Muhammad dan keluarganya. Jadi Rasulullah melarang keturunan beliau menerima zakat. Ya, dan kita pun begitu, tidak boleh memberikan zakat kepada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini yang berkaitan dengan nuzulul Quran, Pak. Apa yang ketiga? Didiklah anak-anakmu untuk membaca Al-Quran. Atas bacaan Al-Quran. Ya, di sini Rasulullah katakan ala qiraatil Quran, membaca Al-Quran. Baik Bapak sudah bisa baca Quran, maka wariskan kemampuan membaca Al-Quran kepada anak-anak kita. Ya, sampai-sampai Rasulullah bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Orang yang terbaik di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Dan yang paling penting buat kita, ya, membaca Al-Quran yang paling benar hendaknya ketika kita sholat. Sehingga jangan sampai ada yang membaca Al-Quran di luar sholat dengan bagus, fasih, ya, dengan baik, tartil, tetapi ketika di dalam sholat tidak seperti itu. Justru bacaan Al-Quran yang terbaik mestinya di saat kita sholat, Fatihahnya, kemudian surah-surahnya, dan bacaan-bacaan yang lain. Demikian, Pak, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak kita, memerintahkan kita untuk mendidik anak kita kepada 3 hal. Jadi saya ulang, yang pertama, ya, untuk mencintai Nabi kalian, Nabi Muhammad. Yang kedua, didiklah anak kalian untuk mencintai keluarga Nabi. Dan yang ketiga, untuk membaca Al-Quran. Nah, Rasulullah memberikan ganjaran, Pak. Memberikan hadis yang merupakan ganjarannya. Apa kata beliau? Fa inna hamalatal Quran, maka sesungguhnya mereka yang membawa Al-Quran. Membawa Al-Quran. Ini kalimatnya menarik, Pak. Membawa Al-Quran, hamalah. Hamalah itu pembawa Al-Quran, dari kata-kata hamalah yahmilu. Ya, sesungguhnya yang membawa Al-Quran, yang di hatinya ada Al-Quran, di lidahnya ada Al-Quran, telinganya biasa mendengar bacaan Quran, itu namanya hamalah. Kemanapun dia pergi, Al-Quran dibawa. Hamalah, Pak. Jadi menarik kata-kata hamalah. Wa inna hamalatal Quran. Jadi kalau Bapak sering membaca Al-Quran, walaupun Bapak sedang tidak membaca, Bapak disebut dengan orang yang membawa Al-Quran, hamalah. Orang yang hafidh Quran, yang hafal Al-Quran,
ya, ataupun hafal surah-surah tertentu dalam Al-Quran, itu juga disebut dengan hamalatul Quran, pembawa Al-Quran. Bahkan orang yang mengamalkan isi Al-Quran, Pak, mengamalkan isi Al-Quran, kita sholat mengamalkan isi Quran bukan Pak? Mengamalkan, insya Allah. Puasa isi Quran bukan? Quran. Ya, duduk di masjid, iktikaf di masjid, taat kepada orang tua, ya, setia kepada rumah tangga, mendidik anak-anak, itu semuanya adalah pengamal Al-Quran. Makanya Pak, dengan itu semuanya kita niatkan untuk taat kepada Allah. Kita niatkan untuk ibadah, juga hamalat Al-Quran, pembawa Al-Quran. Apa kata Rasulullah? Fi dhillillah yauma la dhilla illa dhilluh. Berada di dalam naungan dan lindungan Allah pada hari di mana tidak ada naungan dan perlindungan kecuali naungan dan perlindungan Allah. Artinya Pak, orang yang membawa Al-Quran dengan membacanya, mengamalkannya, menghafalnya, ya, itu adalah berada di dalam perlindungan Allah, naungan Allah, dhillullah, ya. Sebagaimana hadis yang ada yang 7 Pak, 7 manusia yang berada pada perlindungan Allah. Nah, demikian juga dengan pembawa Al-Quran. Yang paling tinggi tentu saja yang membaca, menghafal dan mengamalkan Al-Quran, itu 3. Ya. Atau kita bacanya saja, isinya belum kita pahami. Ya. Atau mengamalkan saja, bacanya belum. Tetapi yang paling tinggi adalah jika kita yang pertama membaca Al-Quran, yang kedua memahami Al-Quran, dan yang ketiga mengamalkan Al-Quran atau salah satunya. Nah, ini Bapak dan saudara sekalian, salah satu hadis yang bukan cuma kita yang disuruh untuk belajar dan membaca Al-Quran, tetapi juga kita wariskan belajar dan membaca Al-Quran kepada putra dan putri kita. Dan satu hal yang harus kita ingat, membaca Al-Quran yang benar, yang paling tinggi nilainya adalah ketika kita sholat. Ya, jadi meskipun cuma Al-Fatihah dan satu surah yang pendek, itulah membaca Al-Quran yang paling tinggi kedudukannya, yaitu membacanya di dalam sholat. Demikian Pak yang bisa saya sampaikan pada hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau masih ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Enggak ada Pak. Biasa habis sahur. Habis sahur kan kenyang, ya Pak ya. Jadi ceramah di depan orang-orang kenyang paling susah. Ya Pak, ya nggak apa-apa. Yang penting kita sudah bersama-sama melaksanakan semua serangkaian ibadah dari mulai kita bangun tidur sampai saat ini. Mudah-mudahan Allah terima ibadah puasa kita, Allah terima qiyam kita, dan Allah terima seluruh doa-doa kita yang kita panjatkan dan mohonkan di bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa tahashu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya Allah ya Allah ya arhamar rahimin.
Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ij'alil Qur'an lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa wa ala sirati nura wa ala nari sitran wa hijaba bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Hadana Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.